Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, satu kali dikisahkan ada seorang petani di sebuah desa yang memutuskan untuk menanam padi di sebuah musim kemarau yang sangat panjang. Tetangga rumahnya sudah mengingatkan dia, tidak ada air, tanah juga begitu keras. Kalau engkau tetap menanam padi di tengah musim kemarau panjang ini, maka pastilah bibitmu itu akan mati. Tapi yang menarik, sang petani itu menjawab, oh tentu tidak. Saya percaya Tuhan akan mengirimkan hujan untuk saya. Saya punya iman. Lalu dia mulai menabur, dia menunggu, dan dia berdoa. Minggu demi minggu berlalu, saudara, tetapi hujan tak kunjung datang. Persis seperti yang diprediksi oleh tetangga rumahnya. Lalu apa yang terjadi? Sawahnya mulai mengering, bibitnya perlahan-lahan mati, dan pada akhirnya sang petani itu pun menjadi kecewa kepada Tuhan. Dia bertanya, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Katanya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita refleksikan, sebenarnya yang dimiliki oleh seorang petani yang dalam tanda kutip nekat menanam benih padi di tengah musim kemarau panjang itu bukanlah iman seperti yang diceritakan atau disaksikan di dalam Alkitab. Yang ia praktekkan adalah keberanian yang memaksakan Tuhan untuk bekerja sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Kalau kita kembali pada firman Tuhan, iman sejati tidak pernah menuntut Allah untuk menyesuaikan diri dengan kita. Tetapi iman justru membuat kita semakin mengenal dan menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Meski kehendak itu kadang tidak sejalan dengan rencana dan logika kita. Bacaan leksionari kita hari ini, saudara, dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 28 memperlihatkan wajah iman yang sejati dari para tokoh iman di dalam Alkitab. Abraham mempersembahkan Ishak. Kita sama-sama tahu narasi ini. Abraham mempersembahkan Ishak bukan karena ia ingin membuktikan keberanian atau membanggakan kerohaniannya, imannya, tetapi ia melangkah karena ia menerima firman Tuhan yang begitu jelas kepadanya. Dan dia percaya bahwa Allah sanggup menepati janjinya, bahkan jika itu berarti membangkitkan Ishak dari kematian. Dia pernah menerima sebuah janji Allah yang jelas tentang keturunan, dan dia memegang betul janji Allah itu. Dia percaya Allah tidak mungkin mengingkari rencana dan kehendaknya sendiri. Musa meninggalkan semua kemewahan istana bukan karena dia jenuh dengan hidup yang enak, tetapi karena ia ingin mengerti. Karena ia mengerti panggilan Allah yang memintanya untuk memimpin umat keluar dari perbudakan. Dia dipanggil untuk memenuhi rencana dan kehendak Allah. Bangsa Israel dengan iman berani menyeberangi laut Teberau yang terbelah itu, karena Tuhan atau Allah lebih dulu membuka jalan bagi mereka. Dan kisah itu sudah sangat kontras dengan orang Mesir yang mencoba dengan nekatnya melakukan hal yang sama tanpa mendengar kehendak atau perintah Allah. Dan apa terjadi? Di dalam kenekatan mereka, orang-orang Mesir itu binasa di tengah-tengah laut Teberau. Sekarang mari kita membangun sikap kritis kita. Itulah perbedaan mendasar antara nekat yang dibungkus dengan bahasa iman yang sejati. Nekat itu bukan iman, saudara. Tapi nekat itu lahir dari keinginan kita sendiri, perencanaan kita sendiri yang diberi stempel rohani supaya dia nampak kudus. Tetapi iman yang sejati lahir dari proses penting ini. Iman yang sejati pertama-tama lahir dari proses mendengar, mencari, mentaati apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Meskipun terkadang jalannya belum terlalu jelas. Nekat itu menuntut Tuhan mengikuti kita. Tetapi iman yang sejati menuntun kita untuk semakin hari
semakin mengenal dan mengikuti kehendak Tuhan. Nekat berpusat pada pembuktian diri, tetapi iman yang sejati berpusat pada kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman sejati bukanlah lompatan buta ke dalam sebuah kekosongan, melainkan langkah pasti di atas janji Allah yang kokoh yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Iman sejati bukan sarana untuk memaksa Tuhan, tetapi jalan untuk tunduk dan percaya kepada Allah. Maka marilah di dalam segala naik turun kehidupan kita, di dalam segala dinamika kehidupan kita, soal masa depan yang terkadang tidak terlihat ujungnya, soal kesehatan yang kita sadari juga tidak selalu ada dalam genggaman tangan kita, pekerjaan atau keluarga dan lain sebagainya. Mari kita pastikan bahwa di dalam segala aspek itu, keberanian kita itu benar-benar lahir dari pencarian kita akan firman, kehendak, dan panggilan Allah, bukan dari ambisi kita secara pribadi. Saudaraku, selamat memilih dan selamat memilah. Tuhan menuntun kita. Salam.